Shalom keluarga kerajaan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online di tempat kita masing-masing. Saya tahu bahwa ini hal yang tidak biasa kita lakukan dalam pertemuan ibadah, tapi percayalah di tempat di mana kita berkumpul bersama dengan seluruh keluarga, mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ketahuilah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, siapkan hati untuk menyembah Tuhan, terima lawatan Tuhan, buka hati untuk terima pesan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku
percaya Tuhan, Kau sangat baik, Kau selalu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu menolong kami, yang selalu menjaga kami, yang selalu menuntun kehidupan kami. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Mari berbicara buat setiap kami, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari buka hati kita untuk terima pesan Tuhan, karena saya percaya bahwa hati yang terbuka itu adalah kunci untuk kita menerima pewahyuan, menerima rahmat Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam situasi seberat apapun yang kita sedang jalani hari-hari ini, apalagi kita sedang menghadapi sebuah wabah menyebarnya virus corona yang membuat orang begitu khawatir, jadi panik, ada satu hal yang penting yang harus kita miliki Bapak Ibu, dan itu adalah kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kita harus mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan tetaplah setia mengerjakan kehendak-Nya. Sebab Bapak Ibu tidak akan pernah melakukan itu seorang diri, sebab Tuhan terlibat di dalam seluruh akses kehidupan kita. Karena Alkitab berkata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu menyaksikan sharing kebenaran firman Tuhan ini, tentunya Bapak Ibu sedang ada di dalam anugerah Tuhan. Dan percayalah bahwa tidak ada rancangan kecelakaan yang Tuhan pikirkan tentang kita. Alkitab tulis bahwa rancangan yang ada pada Tuhan tentang kita itu rancangan masa depan penuh pengharapan. Seburuk apapun keadaan hari-hari ini, bahwa pada akhirnya Tuhan sudah merancangkan bahwa masa depan kita dalam masa depan yang penuh pengharapan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, sesulit apapun perjalanan yang harus kita lalui hari-hari ke depan, seberat apapun tanggung jawab yang harus kita emban, Bapak Ibu kerjakan itu dengan segenap hatimu, karena Tuhan berjanji sekali-kali Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Ayat ini sungguh menguatkan saya untuk melalui hari-hari ke depan, karena itu janji Tuhan. Nah, saya ingat di dalam kitab Yosua, di akhir perjalanan kehidupan Musa sebelum dia kembali kepada Tuhan, di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, Tuhan itu menyampaikan sebuah pesan lewat Musa untuk disampaikan kepada Yosua dan kepada orang-orang Israel. Ulangan 31 ayat 8 berkata demikian, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, kalau kita baca kata demi kata, maka kita melihat ada sebuah penekanan yang sangat-sangat kuat dari Tuhan untuk janjinya kepada umat pilihannya. Tuhan itu sampai 4 kali menggunakan kata yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama. Tuhan berkata bahwa Dia sendiri akan berjalan di depan orang percaya, Dia sendiri akan menyertai, Dia tidak akan membiarkan, Dia tidak akan meninggalkan. Bukankah itu memiliki makna yang sama, bahwa Tuhan sedang ingin menyatakan dirinya sebagai Allah Immanuel, bahwa Dia beserta dengan orang percaya. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara, di kalimat terakhir dikatakan janganlah takut dan janganlah patah hati. Janji ini diberikan karena Tuhan menyadari bahwa umat Israel dan termasuk di dalamnya Yosua sedang mengalami ketakutan. Makanya Tuhan berkata janganlah takut dan janganlah patah hati. Kenapa mereka sedang dikuasai oleh ketakutan? Sederhana Bapak Ibu,
kalau kita membaca kisah ini, maka kita akan mengerti bahwa itu adalah hari-hari terakhir mereka bersama dengan Musa. Pemimpin yang mereka hormati, pemimpin yang mereka kagumi. Dan beberapa hari kemudian mereka tidak akan lagi berjumpa dengan Musa. Siapa yang akan memimpin? Ketakutan tiba-tiba datang kepada mereka. Yang kedua, kenapa mereka takut? Karena mereka harus berperang untuk merebut tanah Kanaan. Ada banyak kerajaan-kerajaan di sana dan mereka harus berperang, mereka harus takluk. Nah, kita harus tahu siapa orang-orang yang dipimpin oleh Yosua. Itu generasi kedua yang lahir di padang gurun. Generasi pertama yang keluar dari Mesir itu generasi yang sudah dibinasakan oleh Tuhan karena pemberontakan mereka, karena persungut-sungutan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan penekanan bahwa aku akan menyertai engkau. Jangan takut. Nah, kalau kita membaca di ayat-ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-6 Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kuatkan hatimu, jangan takut dan gemetar menghadapi musuh, menghadapi mereka. Jadi jelas Bapak Ibu, Tuhan ingin kita tetap kuat. Kenapa Tuhan sampai mengulang sampai 4 kali? Di ayat yang ke-6 Tuhan menggunakan kalimat yang sama. Di ayat yang ke-8 Tuhan kembali mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan serius dengan janji penyertaannya. Kenapa Tuhan harus mengulang-ulang itu kepada bangsa Israel? Sederhana Bapak Ibu, sebab manusia itu gampang sekali takut dan tawar hati. Tahukah Bapak Ibu bahwa ketakutan dan kekhawatiran itu adalah senjata yang paling ampuh, yang seringkali dilepaskan oleh musuh, yang dilepaskan oleh iblis. Untuk apa? Untuk membunuh iman orang percaya. Ketakutan dan kekhawatiran adalah alat yang paling ampuh untuk melumpuhkan dan membunuh iman setiap kita. Kenapa? Waktu kita khawatir, waktu kita takut, maka sederhana, keraguan itu mulai menguasai hati kita. Kita nggak punya keberanian untuk percaya, nggak punya keberanian untuk melangkah. Bapak Ibu, waktu kita takut itu artinya sederhana, kita sedang melihat sebuah ancaman yang besar yang sedang datang dalam hidup kita, yang membahayakan kehidupan kita. Itu sebabnya kita takut. Waktu kita takut karena kita mengukur masalah, karena kita mengukur persoalan, karena kita mengukur peristiwa-peristiwa yang akan kita hadapi dari kemampuan kita, bukan dari kemampuan Tuhan. Sadarkah kita waktu kita mengukur masalah dari kemampuan kita, maka percayalah gini, kita akan menjadi pesimis, kita akan takut. Tapi waktu kita melihat dari kemampuan Tuhan, melihat dari cara pandang Tuhan, menyadari kemahakuasaan dan keperkasaan Tuhan, maka iman kita akan bereaksi. Nah, Bapak Ibu, kita pasti pernah dengar kisah tentang Goliat dan Daud. Kita tahu kisah ini ketika Goliat tampil untuk menantang bangsa Israel, menantang pasukan Israel. Alkitab catat Goliat tampil selama 40 hari 40 malam, mengintimidasi, melepaskan ketakutan kepada tentara Israel. Dan hasilnya benar, tentara Israel melihat Goliat yang tinggi besar, gagah perkasa, kuat, terlatih dalam berperang. Alkitab tulis tentara Israel takut dan gemetar. Bahkan ditulis juga mereka lari ketakutan. Tapi berbeda ketika Daud tampil di medan pertempuran. Musuh yang sama, Goliat tampil, tapi Daud melihat dengan cara yang berbeda. Sama sekali tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena dia melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar dari masalah. Tuhan jauh lebih besar daripada musuh yang dia hadapi. Dan kita tahu Bapak Ibu, pertempuran dimenangkan oleh Daud karena Daud sadar dan dia kenal betul siapa Tuhannya. Di dalam Mazmurnya Daud pernah berkata, jika Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan musuh terhadap aku? Daud begitu yakin, kuat,
karena dia mengenal Tuhannya. Nah, Bapak Ibu, Efesus 6 ayat yang ke-10, Paulus juga memberikan sebuah penekanan, sebuah nasihat dan himbauan kepada jemaat Tuhan. Dikatakan Efesus 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mau kita kuat dalam situasi apapun. Ada janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin berbagi beberapa hal bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat, bahkan tetap kuat ketika badai datang, ketika masalah menggoncang kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita ada di penghujung zaman, kita ada di akhir zaman kehidupan umat manusia. Di dalam Matius 24, Yesus mengajarkan tentang kondisi akhir zaman. Dikatakan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan terdengar deru perang, kelaparan terjadi di mana-mana, akan ada gempa bumi, bencana, wabah, sakit, penyakit seperti yang sedang terjadi hari-hari ini. Bahkan dikatakan juga bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan Yesus tutup dengan kalimat ini, mereka yang bertahan sampai kesudahannya, mereka lah yang akan selamat. Saya mengutip lagi, orang yang bertahan sampai kesudahannya, mereka lah yang akan selamat. Bertahan sampai kesudahannya, tetap berdiri teguh, tetap kuat, mereka akan selamat. Nah, ada beberapa poin saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tetap menjadi kuat bahkan saat kita ada di dalam goncangan. Yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita bisa tetap kuat dan tetap menjadi pemenang pada akhirnya. Yang pertama, miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kita mau jadi orang-orang yang tetap kuat sampai selesai, maka milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan. Kenapa demikian? Waktu sudah mengenal Allahmu dengan benar, kita mengenal Tuhan secara pribadi itu sangat penting. Kenapa? Karena itu membangun kepercayaan kita. Karena level kepercayaan kita selalu berbanding lurus dengan level pengenalan kita. Saudara tidak mungkin mempercayai orang lain lebih daripada saudara mengenal dia. Kalau saudara tidak mengenal seseorang dengan dekat, saudara tidak mungkin mempercayakan hal-hal penting kepada orang itu. Jadi jelas bahwa pengenalan akan Tuhan akan meningkatkan kepercayaan kita, penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya menghubungi seorang ibu untuk pinjam sprayer. Karena kita mau melakukan tindakan penyemprotan disinfektan ke lingkungan wilayah gereja. Nah, waktu dihubungi, beliau bersedia meminjamkan sprayernya, alat penyemprot itu. Kemudian kita datang ke rumahnya bersama dengan beberapa rekan, lalu kita pinjam. Waktu saya ambil dan berkata, "Bu, saya pinjam ya." Lalu kemudian diserahkan kepada saya. Nah, saya nggak perlu tanya kepada ibu itu, nggak takut saya jual, ya. Saya nggak perlu tanya. Kenapa? Karena dia kenal saya, dia tahu, dia percaya, karena saya ini gembalanya. Jadi kalau kita mengenal seseorang, kita nggak perlu takut. Keyakinan kita begitu kuat kepada orang itu. Bapak Ibu, Daniel pasal yang ke-11 ayat 32. Daniel 11 ini merupakan penglihatan Daniel yang Tuhan nyatakan kepada Daniel. Nah, saya mau mengutip ayat ini. Apa yang dilihat oleh Daniel berkaitan dengan kondisi akhir zaman. Daniel 11 ayat 32 pada kalimat yang terakhir berkata demikian. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat.
Jadi Daniel melihat di akhir zaman ada sekelompok orang-orang percaya, umat Tuhan yang benar-benar mengenal siapa Allahnya. Dan Daniel melihat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang kuat terhadap goncangan, orang-orang yang kuat menghadapi tantangan dan bertindak dan selalu keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Tetap kuat. Tetap kuat artinya begini, terbukti tetap berdiri teguh setelah melalui goncangan, setelah melalui berbagai tantangan, melalui badai, melalui peristiwa yang berat. Mereka tetap kuat, mereka tidak tergoyahkan, tetap berdiri teguh. Nah, orang-orang seperti inilah yang dilihat oleh Daniel di akhir zaman. Kenapa mereka tetap kuat? Sederhana, Alkitab tulis, Daniel lihat dan dia tuliskan dan dia sampaikan kepada kita tentu hari ini, bahwa orang-orang yang mengenal Allahnya itu pasti tetap kuat. Mereka kuat karena mereka mengenal Allah mereka secara pribadi. Bapak Ibu, mengenal Allah itu artinya kita tahu hati Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, kita tahu apa itu kehendak Tuhan, kita tahu rancangannya. Ya, kalau kita mengenal Tuhan, kita nggak takut dengan berbagai peristiwa. Apalagi ada janji Tuhan bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Maka kita aman di dalam Tuhan. Nah, saya mau memberikan beberapa contoh supaya kita bisa mengerti bahwa kalau kita mengenal pribadi Tuhan, kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan cemas. Karena apa? Karena kita tahu rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Di dalam diri Tuhan tidak ada sedikit pun unsur kejahatan. Yang ada dalam diri Tuhan itu hanya kebaikan. Makanya rancangan yang keluar dalam diri Tuhan atas hidup kita, tentu itu rancangan yang mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, di depan rumah saya itu pemiliknya itu merenovasi rumahnya karena dia mau mempersembahkan rumah itu untuk anaknya yang segera akan menikah. Ada 2 rumah dirobohkan, ya. Bukan berarti rumah itu tidak layak pakai. Rumah itu layak pakai, tapi kemudian rumah itu dirobohkan. Nah, yang menarik adalah setiap kali saya lihat anaknya datang melihat rumah itu, dia tidak pernah marah kepada papanya. Dia tidak pernah bilang, "Pak, kenapa rumahnya hancur? Kenapa rumahnya berantakan? Kenapa jadi puing-puing?" Enggak. Bapak Ibu, dia tersenyum melihat rumah itu dan dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mempertanyakan hal itu kepada papanya. Kenapa? Yang pertama, karena dia kenal papanya. Yang kedua, dia tahu bahwa papanya memiliki rancangan yang jauh lebih baik. Bahwa setelah bangunan ini diruntuhkan, dihancurkan, segera akan berdiri rumah yang besar, mewah, dan megah. Dan anak itu tahu rancangan yang sedang dirancang oleh bapaknya. Kalau kita mengenal Tuhan bahwa rancangannya itu baik, maka situasi yang kita lihat hari-hari ini, ada goncangan, mungkin ada kehancuran, ada badai, kita tetap melihat Tuhan dan kita tetap percaya. Kita tetap kuat karena kita tahu gini, pada akhirnya semua mendatangkan kebaikan. Pada akhirnya rancangan masa depan penuh harapan itu akan terrealisasi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan datang kepada orang Israel dan menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya lewat Nabi Hosea. Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata demikian, "Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku." Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mereka mengalami keterpurukan, mereka mengalami kekalahan, akhirnya menjadi budak, ditawan. Itu kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka menolak rancangan Tuhan. Jelas bahwa Tuhan mau setiap kita mengenal Dia secara pribadi. Itu memberikan kekuatan kepada kita.
Jadi Bapak Ibu, sejak awal Tuhan telah berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada manusia. Bahkan Tuhan sendiri datang menjumpai manusia. Di dalam perjanjian lama Tuhan memperkenalkan dirinya, menyatakan isi hatinya, kehendaknya lewat para nabi. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan sendiri datang lewat Yesus Kristus, memperkenalkan dirinya dan berkata kepada semua orang. Dia berkata, marilah, datanglah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya tahu demikian, tidak mungkin orang percaya tanpa pengenalan lebih dulu. Tidak ada orang tiba-tiba percaya ya tanpa melalui proses mengenal lebih dulu. Faktanya ya Bapak Ibu, kita percaya seseorang karena kita telah mengenalnya lebih dulu. Di dalam Alkitab kata mengenal itu selalu menggunakan kata ini, yada dalam bahasa Ibrani, ginosko dalam bahasa Yunani. Kedua kata ini, yada maupun ginosko, selalu menekankan, menitik beratkan pada kata belajar dan mendekat. Ya, belajar untuk mengenal, belajar untuk memahami, belajar untuk mengetahui, dan mendekat untuk lebih mengenal, mendekat untuk lebih tahu. Bapak Ibu, kedua kata ini membutuhkan yang namanya inisiatif. Tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak mau belajar dari isi hati Tuhan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Tidak mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak mau mendekat, kita tidak mau bangun hubungan secara erat, intim, dan melekat dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengenal, karena kedua kata ini merupakan kata kunci untuk bisa mengenal seseorang. Belajar dan mendekat. Problema kekristenan hari-hari ini, ya, kenapa banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan, dan itu terlihat mereka gampang bersungut-sungut, gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang meninggalkan Tuhan. Ya, problema kekristenan mereka hari-hari ini, orang percaya tidak mengenal Tuhan, itu bukan karena kurangnya pengetahuan tentang firman Tuhan. Ya, ada banyak channel-channel YouTube tentang pengajaran firman Tuhan, ada khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi, ada firman Tuhan yang bisa kita baca, kita renungkan, ada pelayanan di gereja, ada ibadah di mana kita terus bisa belajar dari firman Tuhan. Jadi problem kekristenan hari-hari ini orang tidak bisa mengenal Tuhan bukan karena kurangnya pengetahuan firman Tuhan, bukan juga karena kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Tidak, kita punya waktu, hanya kita tidak mau menyediakan waktu. Bukan juga karena kita terlalu sibuk, ada pekerjaan yang begitu menumpuk yang harus kita selesaikan. Yang saya tahu Bapak Ibu, problem kekristenan hari-hari ini yang membuat orang tidak mengenal Tuhan secara pribadi adalah gini: rendahnya, sedikitnya gairah dan keinginan akan Tuhan. Di dalam Mazmur 73 ayat 25, Daud tulis begini, ini luar biasa sekali. Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu, kita kenal siapa Daud. Dia seorang raja. Dia memimpin jutaan umat pilihan Tuhan. Dia punya banyak kesibukan. Dia punya banyak pekerjaan, mengatur bangsanya, kemudian memimpin peperangan. Tapi lihatlah, Daud sangat mengenal Tuhan secara baik, secara benar. Kita bisa lihat itu di dalam kisah-kisah hidup Daud. Kita bisa lihat ungkapan-ungkapan dan pengenalan Daud kepada Tuhan di kitab Mazmur. Dan Bapak Ibu, dengar ini, Daud selalu punya waktu untuk datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kenapa? Kenapa Daud mengenal Tuhan dengan baik? Sederhana, jawabannya begini: karena Daud menginginkan Tuhan lebih dari segalanya.
Sebab engkau siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini ungkapan Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa semua yang kita inginkan selalu akan menjadi pencarian kita. Semua yang kita inginkan selalu menjadi pengejaran kita. Semua yang kita inginkan itu akan selalu menjadi hal yang diutamakan, hal yang diprioritaskan. Pertanyaan saya, masihkah kita menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari yang lain? Paulus menuliskan di dalam Filipi 3:8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini luar biasa sekali. Kita tahu siapa Paulus. Dia rasul yang hebat. Dia anak muda yang radikal, taat melakukan hukum Taurat, punya posisi, ya, dihormati, salah satu murid terbaik dari guru terbaik pada zaman itu, Gamaliel. Tapi lihatlah, dia berkata begini, semuanya yang dulu kuanggap untung sekarang kuanggap rugi, bahkan kuanggap sampah, ketika pengenalan akan Tuhan itu menjadi pengejaran dalam hidupnya. Dia berkata bahwa pengenalan akan Tuhan itu lebih mulia dari semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang bisa membuat kita tetap kuat itu adalah miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Level pengenalanmu akan menentukan level kepercayaanmu kepada Tuhan. Semakin kau kenal Tuhan secara mendalam, dekat, erat, maka percayalah, kepercayaanmu, keyakinanmu kokoh, tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap berdiri teguh dan tidak akan pernah mengingkari iman kita. Yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang tetap kuat bahkan di saat ada goncangan dan badai sekalipun. Yang kedua, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kenapa kita perlu hidup dalam kasih karunia Tuhan? Apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia secara umum difahami sebagai kekuatan yang kita terima dari Tuhan, yang memampukan kita mengerjakan semua maksud dan kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kata kasih karunia di dalam Alkitab itu selalu muncul dengan 3 kata ini, baik kata Ibrani maupun kata Yunani. Yang pertama karis, kata karis, dari kata karis muncullah kata karisma. Itu kekuatan ilahi yang mengalir keluar dari dalam. Kemudian menggunakan kata kezet. Kata kezet itu memiliki arti kasih setia. Dan yang terakhir yang memiliki makna yang sangat dalam yang saya ingin coba sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu kata kasih karunia, bahkan juga seringkali muncul dengan kata perkenanan, favor. Itu kata kain. Kata kain itu dari bahasa Ibrani, itu memiliki makna tangan yang kuat terulur ke bawah untuk mengangkat yang lemah di bawah, supaya yang lemah ini menjadi kuat. Bukan hanya menjadi kuat, bahkan berdiri pundak bersentuhan pundak, berjalan bersama, ditopang oleh tangan yang kuat, makin lama makin kuat. Bukankah itu kasih karunia? Yesus berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, kasih karunia memampukan kita mengerjakan maksud Tuhan. Kalau kita kuat sampai hari ini, kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, tetap setia ikut Yesus, tidak pernah menyangkal Tuhan dalam keadaan apapun, itu karena ada tangan Tuhan yang kuat yang tidak terlihat, tapi datang dalam hidup kita, menolong kita yang penuh kelemahan. Bukan hanya mengangkat kita, tapi menggandeng kita, menopang kita berjalan makin lama makin kuat. Kalau kita kuat, itu karena Tuhan yang menopang kita. Bapak Ibu, Paulus itu dikenal
sebagai rasul yang paling banyak mengajarkan kasih karunia. Dia rasul hebat, tapi cobalah pelajari hidupnya. Penuh dengan tantangan, ada banyak badai, ada banyak goncangan, banyak ancaman berkali-kali, dirajam batu, kemudian dilempari, dirajam, bahkan berhadapan dengan penyamut dalam berbagai macam perjalanan misinya. Tapi lihatlah, dia berkata di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, Paulus bilang begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari bahwa semua hal yang dia kerjakan bukan karena kekuatannya, bukan karena keterampilannya, bukan karena pendidikan pengetahuan, bukan karena fasilitas yang dia punya. Dia berkata begini, itu semua karena kasih karunia. Tangan Tuhan yang kuat, yang terulur ke bawah, mengangkat dia, memampukan dia, mengerjakan semuanya sampai selesai. Kita tahu satu kali Paulus pernah menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Sampai 3 kali dia minta supaya Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya. Dan saya ingin mengutip apa yang menjadi jawaban Tuhan kepada Paulus. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, coba renungkan ayat ini. Tuhan berkata gini, kasih karuniaku cukup. Kalau kasih karunia Tuhan cukup buat kita, artinya gini, tidak ada alasan untuk kita menjadi lemah, tidak ada alasan untuk kita menjadi putus asa. Sebab apa? Ada tangan Tuhan yang kuat, yang selalu topang kita. Itu sebabnya Tuhan berkata gini, waktu engkau lemah, kuasaku bekerja, kekuatanku mengalir, kemampuan itu datang dalam hidupmu. Lalu kemudian Paulus membuat kesimpulan kan, dia berkata begini, karena itu aku senang di dalam penderitaan, aku senang dalam kelemahan, aku senang di dalam penganiayaan karena Kristus. Kenapa? Kalau aku lemah, maka aku kuat. Waktu aku lemah, aku jadi kuat. Dia berkata gini, secara fisik aku lemah, secara kemampuan aku lemah, tapi aku kuat. Itu karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kasih karunia bekerja ketika kita menyadari kita ini kosong tanpa Yesus. Kita ini tidak punya kekuatan, kita lemah tanpa Yesus Kristus. Kepada jemaat di Filipi, Paulus tuliskan ini, Filipi 4 ayat 13, ini ayat yang seringkali kita dengar. Dikatakan, segala perkara dapat aku tanggung, segala perkara dapat aku lalui di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan. Jadi kekuatan itu datang dari Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini, bahwa kasih karunia itu datang dari Yesus Kristus. Ya, di dalam Yohanes pasal yang pertama, saya ingin membacakan beberapa ayat kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita mengerti, kita tahu bahwa waktu kita menerima Yesus Kristus dalam kehidupan kita, sesungguhnya kita menerima kelimpahan kasih karunia, kemampuan yang memampukan kita bertahan sampai akhir. Nah, Yohanes pasal pertama ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa dia? Yesus Kristus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16. Karena dari kepenuhannya lah, dari kepenuhan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita telah menerima. Artinya sederhana Bapak Ibu, bahwa kasih karunia itu sudah ada di dalam diri kita. Kekuatan, kemampuan itu ada dalam diri kita. Makanya Paulus bilang begini di Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 tadi. Hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan ada di dalam diri kita. Kekuatan Tuhan dimanifestasikan lewat kasih karunia yang kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, tanpa Yesus kita tidak mungkin kuat. Waktu kita terima Yesus, kita terima kelimpahan kasih karunia. Ayat yang kita baca dengan jelas berkata, daripadanya lah, dari Yesus Kristus lah kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itulah yang membuat Paulus dapat tanggung segala perkara di dalam Kristus, sumber kasih karunia. Jangan lupa Bapak Ibu, kasih karunia itu adalah tangan Tuhan yang kuat, terulur ke bawah untuk angkat kita yang ada di bawah yang penuh dengan kelemahan. Bukan hanya kita diangkat, tapi kita disejajarkan pundak dengan pundak. Dan Tuhan menggandeng tangan kita. Kita berjalan makin lama makin kuat. Kita lemah tapi kita kuat. Kenapa kita kuat? Karena ada Yesus Kristus, sumber kasih karunia. Oleh karena itu kalau kita mau tetap kuat di dalam berbagai situasi yang kita hadapi hari-hari ini, saran saya, hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan. Yang terakhir saya mau bagikan buat Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan. Dalam situasi-situasi apapun Bapak Ibu didapati Tuhan, tetap kuat. Yang ketiga dan yang terakhir, berakar kuat dalam firman Tuhan. Sederhana, Alkitab berkata langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Firman Tuhan tidak akan pernah lalai. Firman Tuhan tidak mungkin lenyap. Segala sesuatu yang kita lihat di bumi ini semua mengalami perubahan. Bumi berubah, musim berubah, manusia berubah, kesetiaan manusia berubah. Tapi yang tidak pernah berubah itu adalah Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Saya tetap percaya firman Tuhan itu kuat, firman Tuhan itu berkuasa, ya. Dan firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya. Kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Nah, Yesus mengajarkan kepada setiap kita perumpamaan tentang dua dasar waktu membangun rumah. Kita bisa temukan itu di Injil Matius. Nah, yang saya mau tekankan adalah begini. Yesus berkata, dengan apakah akan diumpamakan, ya, orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu diumpamakan seperti orang yang membangun rumahnya. Dia menggali tanah dalam-dalam, lalu meletakkan pondasi, meletakkan batu menjadi pondasi, lalu kemudian dia membangun rumah di atas pondasi batu. Lalu dikatakan datanglah angin, datang hujan, datang badai, datang banjir, tapi rumah itu tetap kuat, tidak tergoyahkan. Bapak Ibu, siapakah orang bijaksana itu? Yesus berkata gini, orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Jadi Bapak Ibu, waktu kita melakukan firman Tuhan,
kita sedang membangun kehidupan yang kokoh, kita sedang membangun kehidupan yang kuat, kita sedang membangun kehidupan yang teguh tak tergoncangkan di atas batu karang yang teguh, dan sebuah kehidupan yang tahan atas badai, tahan atas goncangan. Kekuatan orang percaya bukan waktu dia mendengar firman Tuhan. Dari kisah perumpamaan dua dasar ini kita belajar bahwa kekuatan orang percaya bukan pada saat dia dengar firman Tuhan, tapi kekuatan orang percaya pada waktu dia melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, penulis Ibrani katakan sebagai anak Yesus itu belajar taat. Dia menang atas godaan, dia menang atas tantangan. Yesus mengalahkan setiap godaan, pencobaan yang datang dari iblis. Dia menggunakan firman Tuhan yang penuh kuasa. Kalau Tuhan saja, Yesus saja menggunakan firman Tuhan, bagaimana mungkin kita pengikut dan orang yang percaya kepada Yesus tidak memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau Yesus mengutip firman Tuhan, artinya Yesus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara di tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini, mari miliki sebuah gaya hidup yang suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, berakar kuatlah di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu gak bisa pinjam akar orang lain untuk menjadi pegangan buat Bapak Ibu menghadapi tantangan. Bapak Ibu harus bangun akarmu sendiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab orang yang berakar ke dalam itu akan tetap kuat. Kekuatan sebuah bangunan bukan ditentukan oleh modelnya. Kekuatan sebuah bangunan tidak ditentukan oleh warna atau bentuknya, tapi kekuatan sebuah bangunan ditentukan oleh pondasinya. Dan kekuatan kehidupan orang percaya juga ditentukan oleh pondasinya. Apa pondasi kita? Adalah firman Tuhan. Bagaimana pondasi itu terbangun? Ketika kita melakukan firman Tuhan. 3 hal ini tentu akan menolong kita melewati hari-hari ke depan yang penuh tantangan dan goncangan. Bapak Ibu, tetaplah kuat. Yang pertama, kenali Tuhan secara pribadi. Yang kedua, hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, tetaplah berakar kuat di dalam firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, maka percayalah, kita akan melihat sebuah pelangi yang indah. Setelah hujan, setelah badai datang, akan muncul pelangi. Ada masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan, buat pesan Tuhan. Ingatkan kepada setiap kami bahwa tidak ada rancangan kecelakaan yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Hanya ada rancangan yang mendatangkan kebaikan. Hanya ada rancangan masa depan penuh pengharapan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih erat, lebih dekat, lebih intim lagi. Karena waktu kami semakin mengenal Tuhan, maka level kepercayaan kami kepada Tuhan makin bertambah. Kami makin kuat, kami makin teguh dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami mau hidup dalam kasih karunia karena kami sadar Tuhan, kami ini penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan keterbatasan. Tapi waktu kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, kami hidup dalam topangan anugerah, topangan kekuatan dari tangan Tuhan yang kuat, yang menopang kami, yang memegang tangan kami berjalan makin lama makin kuat. Dan kami tahu selama kami hidup dalam firman-Mu, selama kami bersandar kepada firman-Mu, selama kami melakukan firman-Mu, maka kehidupan yang kami bangun tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah rubuh, tidak akan pernah goncang. Karena kami sedang membangun kehidupan di atas batu karang yang teguh, yaitu firman Tuhan yang tidak akan pernah lenyap, firman Tuhan yang tidak pernah gagal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Tolong mereka, sertai mereka, dan bawalah mereka untuk mengalami lompatan-lompatan iman dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa.
dengan berakhirnya ibadah online kami hari ini, kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, memimpin kami dalam perjalanan yang pada ujungnya kami tahu hanya ada keberhasilan, keberuntungan, masa depan penuh pengharapan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.